Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Habib Lubis, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Batubara. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bapak Asrul selaku guru mata pelajaran IPA di UPT SMP Negeri 2 Lotador di kelas 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Sehat, Pak. Hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi ya Pak ya. Nanti kita akan menjalani proses observasi yang Bapak akan lakukan di dalam kelas. Atau sebelum saya melakukan supervisi kelas, di sini tujuan diadakannya supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan. Dan kenapa kita melakukan percakapan pra-observasi ini? Ya sebagai penerapan awal sebelum Bapak nanti masuk melakukan pembelajaran agar lebih siap dan percaya diri lalu memberikan pembelajaran yang telah baik. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bapak. Ya, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai, Pak? Berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya tuliskan di sini, ada dua tujuan pembelajaran. Pertama, menyebutkan jenis-jenis zat aditif. Kedua, memberikan contoh zat aditif alami dan buatan. Baik, Bapak. Berarti ada dua tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai sewaktu observasi nanti. Nah, bagaimana area pengembangan yang ingin Bapak capai atau Bapak lakukan saat observasi nanti, Pak? Oke, baik. Untuk area pengembangannya, saya mengambil dua area, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuan, siswa mengamati bahan makanan yang ada di lingkungan sekitar sekolah serta mengidentifikasi. Sedangkan untuk keterampilan, siswa menulis rangkuman materi tentang zat aditif yang ada pada hasil dari materi yang disampaikan. Baik Pak, jadi area pengembangannya yang ingin dicapai adalah pengetahuan dan aspek keterampilan Pak ya. Ya. Nah, saya ingin mendengar lagi nih Pak. Ya. Nah, mungkin dari strategi pembelajarannya ataupun model pembelajarannya, mungkin dari tujuan pembelajarannya Pak. Oke, ya. Untuk strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan siswa yang didiferensiasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian saya akan membagi kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan keaktifan siswanya. Dan untuk model, saya menggunakan berbasis masalah atau PBL. Metode yang digunakan nanti didiskusikan kelompok, yaitu tanya jawab dan penugasan. Jadi rencana yang Bapak gunakan di dalam kelas
kelas Bapak menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi Pak ya, yang diintegrasikan dengan PSE ataupun pembelajaran sosial emosional. Yang digunakan dalam modelnya adalah PBL atau yang berbasis masalah. Lalu metode yang Bapak gunakan nanti adalah diskusi kelompok Pak ya. Nah, bagaimana media pembelajaran yang Bapak gunakan di dalam kelas nanti Pak? Ya, untuk medianya ya, saya akan menggunakan beragam contoh lembar observasi, kemudian IKPD atau lembar kerja, kemudian infokus untuk slide, PowerPoint-nya, dan laptop. Itu aja. Nah, kira-kira kapan Bapak akan melaksanakan kegiatan pembelajaran tersebut Pak? Misalnya di hari apa, atau di kelas berapa, dan jam keberapa gitu Pak? Oh ya, kira-kira saya untuk kegiatan pembelajaran ini rencana saya di hari Rabu di kelas 81 di jam kedua dan ketiga, tepat di jam saya. Berarti di hari Rabu ini Pak ya? Iya. Jam kedua Dan ketiga. dan jam ketiga. Nah, jadi nanti saya akan datang ke kelas Bapak. Saya akan melakukan supervisi kelas dan mencatat apa saja yang terjadi di kelas sewaktu Bapak nanti melaksanakan pembelajaran ya Pak. Nanti setelah melakukan kegiatan observasi dalam kelas, kita akan melakukan percakapan lagi Pak di luar kelas, yaitu namanya pasca observasi, yang nanti akan didampingi juga dengan pengajar praktik. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari hasil percakapan ini? Ya. Saya mendapatkan gambaran media apa yang saya gunakan, strategi model dan metode pembelajaran yang akan digunakan nanti. Itu sudah saya persiapkan, dan sekarang Pak, saya memiliki gambaran dari percakapan kita tadi. Terima kasih Pak atas waktunya, dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya. Sampai ketemu nanti di hari Rabu ya Pak ya. Iya, sama. Sampai ketemu lagi di kegiatan supervisi dan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Adi Lubis, calon Mangkunegaran Angkatan 8 Kabupaten Negara. Saya masih ditemani oleh Bapak Asrul, guru mata pelajaran IPA, dan pengajar praktik saya Ibu Tati Haryanti. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak Ibu? Baik. Jadi percakapan observasi ini saya akan berikan beberapa pertanyaan
pertanyaan kepada Bapak terkait dengan proses observasi yang telah Bapak lakukan tadi pagi, ya, yang bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Bapak terkait dengan kegiatan observasi yang telah dilakukan? Karena belum terbiasa, jadi perasaan saya rasa agak tegang lah gitu. Tapi mudah-mudahan alhamdulillah berjalan dengan baik. Alhamdulillah bisa berjalan dengan baik, Pak, ya. Bisa Bapak ceritakan kembali, Pak, area pengembangan yang Bapak lakukan di dalam kelas, Pak? Bisa. Ya, dalam pengembangan ini mempunyai tahap-tahap, ya. Jadi tahapnya tentunya saya merancang perangkat pembelajaran, kemudian untuk area pengembangan mungkin dari area pengetahuan dan juga keterampilan. Nah, untuk pengetahuan siswa menguraikan, sedangkan keterampilannya menuliskan rangkuman. Baik, Pak. Bagaimana area pengembangannya di bagian pengetahuan dan keterampilannya, Pak? Menurut saya sudah berjalan dengan baik, namun masih ada sedikit kekurangan. Dari kekurangan. Baik, sudah dilakukan dengan baik, Pak, ya, dan sesuai, tetapi masih ada kekurangan sedikit. Menurut Bapak, sedikit kekurangan atau kendala yang Bapak hadapi saat proses pembelajaran dalam kelas, Pak? Kekurangan atau hambatan yang sering terjadi tentunya mungkin dialami oleh guru-guru yang lain juga. Masih ada beberapa siswa yang tidak ingin terlibat dalam pembelajaran. Artinya siswa tersebut kurang aktif gitu. Ada beberapa siswa yang beraktif, ya. Mungkin banyak mengandalkan teman gitu ya, Pak, ya. Kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi, Pak? Mereka merasa kurang aktif, nggak mau ikut terlibat dalam kegiatan diskusi misalnya, Pak. Mungkin dalam jumlah siswa dalam diskusi kelompok terlalu banyak, sehingga ada beberapa siswa hanya mengendalikan temannya, ya, untuk pembelajaran. Jadi untuk kedepannya nanti saya akan melakukan pendekatan yang sesuai dengan minat anak masing-masing. Misalnya saya bagi kelompok berdasarkan gaya belajarnya. Ada yang gaya belajarnya sesuai auditori dalam kinetik dan kinetik, sehingga anak akan merasa lebih nyaman. Jadi saya coba nanti dengan kenyamanan anak tersebut. Mungkin saya memberikan pertanyaan agar menyesuaikan dengan kegiatan yang ada di kelas. Harus seperti apa? Pak, ya, itu rencana Bapak ke depan, Pak, ya. Ya, Pak. Selanjutnya, Pak, ya, saat nanti proses pembelajaran ke depan, Bapak nanti akan menyesuaikan kenyamanan mereka, Pak, ya, menggunakan gaya belajar masing-masing. Ada yang visual, ada yang kinestetik ataupun auditori, seperti itu, Pak, ya. Mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan ke depan terrealisasi dan memberikan konsep-konsep belajar yang lebih baik dibandingkan dengan yang tadi, ya, Pak. Iya. Kira-kira kapan, ya, Pak,
rencana Bapak yang Bapak sampaikan tadi, Pak? Kalau mulai kapan saya belum bisa tentukan, tapi insya Allah saya akan lakukan secepatnya. Mungkin di semester ini ya, Pak? Ya sepertilah. Karena kan ini kan sudah dekat melaksanakan ujian, jadi inilah mungkin minggu terakhir pembelajaran, ya, Pak. Nah, terima kasih banyak atas jawaban-jawabannya, Pak. Mudah-mudahan yang Bapak rencanakan ini secepatnya dapat terrealisasi. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Tati selaku pengajar praktik untuk memberikan umpan balik ataupun tanggapan terkait percakapan pasca observasi, mungkin kegiatan atau observasi kelasnya. Terima kasih. Pertama saya memberikan aplaus dulu buat Bapak, gitu ya, bahwa dari kegiatan yang sudah Bapak lakukan tadi dari awal, termasuk dari pasca observasi, kemudian ketika melakukan observasi sampai kepada melakukan percakapan di pasca observasi ini, ya. Artinya runtutan ini sudah Bapak lakukan dengan baik. Masukan dari saya adalah yang pertama dari teknik coachingnya dulu ya Pak ya. Untuk teknik coaching yang sudah Bapak lakukan baik tadi di pra maupun pasca, sebenarnya sudah bagus Pak, gitu ya. Nah jadi apa yang pertanyaan-pertanyaan apa yang Bapak lemparkan kepada rekan Bapak itu sudah menggali, gitu ya, sudah menggali ide-ide dari rekan Bapak untuk menambah apalagi ya kemampuan potensi yang harus dilakukan terhadap pembelajaran yang berdampak kepada siswa tadi, gitu ya. Itu untuk teknik coachingnya. Lalu selanjutnya pada saat melakukan observasi tadi ya, nah apa yang sudah Bapak lakukan itu pada saat observasi sudah bagus. Artinya observasi itu kita bukan menilai, ya Pak ya, tapi kita melihat untuk melakukan sebuah refleksi selanjutnya, pembelajaran mana yang perlu dilakukan perbaikan-perbaikan untuk tahap-tahap selanjutnya. Jadi dari saya adalah penekanannya untuk Pak Habib perlu berlatih supaya nggak kaku saja, ya, supaya tidak kaku dalam melakukan percakapan-percakapan tadi, supaya bapaknya juga bisa rileks dengan pertanyaan-pertanyaan, menjawabnya tidak seperti terkesan ketakutan, ya kan Pak? Nah, itu aja. Jadi cobalah berlatih membuat pertanyaan-pertanyaan yang pas, yang nyaman, sehingga jawabannya itu enak gitu, ya kan? Nggak terkesan kayak orang-orang yang takut atau bagaimana gitu. Buat sehingga orang yang kita tanya-tanya itu yang merasa nyaman. Jadi coaching ini sangat penting, pemahaman terkait coaching ini perlu kita lakukan kita sebagai guru agar ada perbaikan-perbaikan ke depannya, bisa saling sharing bersama teman. Jadi pesan saya, teruskan Pak. Itu dari saya. Terima kasih atas tanggapannya. Baik, akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik dalam percakapan pra observasi pasca observasi ini ya saya ucapkan kepada Ibu Tati, Bapak Asrul banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.